Shalom, Bapak Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Kira kita semua baik adanya di dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan mengumpulkan kita saat ini untuk berbagi bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita unik hari ini, yaitu siapakah aku ini? Who am I? Siapakah aku ini? Mari kita memulai perenungan firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang menerangi hati pikiran kami, dan bahkan kami boleh menemukan siapa sesungguhnya kami berdasarkan apa kata Tuhan. Berbicaralah, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Dan kita akan membuka firman Tuhan dengan tema ini. Siapakah aku ini? Kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara, tema kita, siapakah aku ini? Dan kalau kita belakangan ini ada begitu banyak sekali pengupasan tentang mengenal diri. Mengenal diri di media sosial, di Zoom-Zoominar, di seminar-seminar online, apalagi sekarang di masa pandemik ini, banyak orang tertarik untuk bisa belajar mengenal diri, termasuk saya juga tertarik. Saudara, ini penting untuk mengenal diri kita. Dengan begitu kita akan tahu apa yang menjadi kekuatan kita dan apa yang menjadi kelemahan kita. Dengan begitu kita akan mengenali apa yang menjadi potensi yang kita miliki, bagaimana mengembangkan potensi itu, sambil juga mengenali kecenderungan apa yang ada dalam diri kita yang bisa menjadi bahaya buat diri kita. Saudara, semuanya itu adalah tidak salah. Tetapi saat ini kita dibawa untuk melihat makin dalam untuk mengenal siapakah aku, yaitu bagian yang terdalam, yang hakiki dari diri manusia. Apa kata Alkitab? Apa kata Tuhan tentang siapakah aku ini? Saudara, kalau kita perhatikan dalam bulan lalu kita sudah, ibarat kita begitu runut temanya, ya. Kita bicara tentang apa? Mengenal Allah dengan sebutan nama-nama indah. Ya, dalam bulan lalu kita ada belajar tentang Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang mencukupi, Tuhanlah panji-panjiku. Semua nama-nama indah itu, ya, artinya ada bagian kita untuk kita mengenal Allah dan mengalami apa yang Allah lakukan, mengenal dan mengalami Allah. Sebagaimana umat Allah pada saat itu mengenal dan mengalami Allah, demikian juga kita dipanggil untuk mengenal dan mengalami Allah. Setelah kita bicara tentang mengenal Allah, barulah
kita saat ini berbicara tentang mengenal diri. Siapakah manusia? Siapakah aku ini? Bagaimana sih manusia menurut pandangan Alkitab? Kenapa harus dimulai dengan pengenalan akan Allah lebih dulu? Dari pengenalan akan Allah. Karena Allah adalah Sang Pencipta. Allah adalah Sang Sumber dari segala yang telah diciptakan. Dan pengenalan akan Allah juga menjadi dasar bagi kita untuk mengenal diri kita. Mengenal Allah menjadi dasar bagi kita mengenal diri kita, sesama kita, dan mengenal alam semesta yang Allah ciptakan. Saudara, kita tentu ingat dengan sebuah lagu ini. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Sekali lagi, kenapa kita harus menanyakan ini menurut apa kata Tuhan? Menurut apa kata Tuhan? Karena memang Allah adalah pribadi yang paling mengenal. Yang paling mengenal. Dan dalam Kristenan, kita menyebut Allah sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Kita bayangkan, Allah memberi diri untuk kita panggil sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Di situ juga kita melihat bahwa Allah sesungguhnya yang paling mengenal siapa kita. Kalau begitu sekarang pertanyaannya adalah, apa kata Tuhan tentang siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Dan sedikit ada 3 hal, saudara. Ada 3 hal yang Alkitab akan nyatakan tentang siapakah aku ini. Yang pertama, aku dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang pertama. Aku dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dalam ayat 26 dikatakan di sana, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksudnya jangan salah paham. Yang dimaksud adalah kita bukan gambar dan rupa Allah. Bukan. Ya. Tetapi kita dicipta menurut, ada kata menurut di situ ya. Menurut gambar dan rupa Allah. Ya, gambar dan rupa Allah itu siapa sebetulnya? Itulah Yesus Kristus. Dalam Kolose 1:15 dikatakan di sana, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lalu kemudian dalam Ibrani 1 ayat 3, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jadi Kristuslah gambar dan rupa Allah. Ya, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kalau gitu, apa artinya dicipta menurut gambar dan rupa Allah? Bukan berarti kita memiliki mata, hidung, telinga, rambut, ya, seperti Allah. Bukan itu. Ya, saudara. Jadi kalau bukan itu, lalu menurut gambar dan rupa Allah maksudnya apa? Maksudnya adalah kita, kalau kita cermati di sini, penjelasannya justru sudah ada dalam ayat setelahnya itu. Mari kita cermati dalam ayat 26 ya, Bapak Ibu. Di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya, ya, ada kata supaya di sana. Kita cermati kata supaya di sana yang memberi penjelasan tentang gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala binatang yang berada di bumi, dan seterusnya. Artinya apa? Itu adalah kuasa untuk mengelola alam semesta di dalam harmoni. Jadi ketika manusia dicipta menurut gambar rupa Allah, artinya manusia diberi kuasa oleh Allah. Tuhan yang maha kuasa itu memberikan kuasa kepada manusia. Allah maha kuasa, manusia diberi kuasa. Kalau kita ingat, ya saudara, manusia juga dicipta sebagai makhluk, dicipta dalam urutan yang paling akhir ya. Artinya apa? Artinya manusia adalah mahkota ciptaan, betul. Tetapi juga artinya semua dipersiapkan lebih dulu sebelum Adam itu ada. Semua
Semua dipersiapkan oleh Allah lebih dahulu sebelum Adam itu hadir di dalam penciptaan, saudara. Dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Setelah dicipta, lalu Adam juga dipercayakan oleh Allah untuk mengelola segala yang ada di bumi. Adam diberi kuasa. Wah, asik ya kalau diberikan kuasa oleh Allah. Saudara, pada mulanya kuasa yang Allah berikan itu adalah kuasa yang sifatnya membangun, kuasa yang sifatnya konstruktif, membangun baik adanya. Adam diberi kuasa untuk menjaga harmoni alam semesta, harmoni dengan Hawa istrinya, harmoni dengan binatang yang ada, harmoni dengan alam semesta. Wow, begitu indah. Kita kalau coba untuk bayangkan bagaimana begitu harmoninya penciptaan yang Allah lakukan. Semua ada dalam damai, semua hidup dalam damai. Manusia, Adam, Hawa, binatang, alam semesta hidup dalam damai. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa yang ada dalam diri manusia itu juga menjadi rusak. Akibatnya apa? Akibatnya manusia menyalahgunakan kuasa itu, sehingga kuasa itu yang tadinya bersifat membangun, konstruktif, sekarang menjadi bersifat destruktif atau merusak, menghancurkan. Ya, saudara, kuasa yang destruktif, kuasa yang menghancurkan juga kelihatan dalam anak cucu Adam, di mana manusia kemudian mengeruk dengan serakah atau mengeksploitasi alam semesta. Maka nggak heran, saudara, jika alam semesta bisa berbicara, mungkin akan seperti lagunya Ebit. Mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Ketika kuasa Allah yang Allah berikan bukan dipakai untuk membangun, malah dipakai untuk menghancurkan, maka yang terjadi adalah tidak harmonian hidup. Hasilnya adalah alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Namun kuasa destruktif itu juga bukan cuma bikin manusia dengan alam menjadi tidak harmoni, tetapi juga bisa tidak harmoni antara manusia dengan sesamanya. Kita melihat di sana Adam menyalahkan Hawa istrinya, bahkan Kain membunuh Habel adiknya. Maka kuasa destruktif itu bisa muncul, saudara, dalam diri manusia melalui perkataan yang menghancurkan, juga melalui perbuatan yang menghancurkan. Seringkali tanpa disadari perkataan seperti sesuatu yang sepele, tetapi sesungguhnya ada kuasa di balik itu yang bisa saja itu sifatnya destruktif, menghancurkan. Maka nggak heran ketika orang berkata dengan bullying, ya, kita seringkali mendengar ini kasus di televisi atau di media sosial. Dampaknya apa? Akibatnya apa? Orang bahkan bisa bunuh diri gara-gara diejek, bullying, bisa bunuh diri. Ya, hati-hati dengan perkataan. Menebar gosip, bahkan fitnah, itu juga bisa membunuh karakter orang. Sadar atau tidak sadar, ternyata sebegitu kuatnya kuasa di balik perkataan. Maka hati-hati dengan mulut kita. Demikian juga perbuatan. Perbuatan pun bisa menjadi perbuatan yang destruktif, yang menghancurkan, yang merusak, yang tidak segan-segan untuk merugikan, mencelakai, bahkan bisa menghabisi orang lain. Sebegitu berkuasanya perbuatan, maka hati-hatilah dengan perbuatan. Inilah fakta yang terjadi ketika dosa datang, masuk, merusak, dan merasuk. Gambar dan rupa Allah dalam diri manusia telah rusak. Inilah akar masalah manusia, yaitu dosa yang membawa kepada kehancuran. Maka kuasa yang menghancurkan, kuasa yang destruktif, itulah yang terjadi. Allah telah membuat tadi awalnya kuasa itu begitu membangun, konstruktif. Sekarang kuasa itu setelah dosa masuk, kuasa itu menjadi bersifat destruktif, menghancurkan, merusak.
Walau begitu, saudara, walau sudah rusak, walau manusia sudah jatuh dalam dosa, walau manusia bahkan pakai kuasa yang destruktif untuk menghancurkan, tetapi Allah tidak tinggal diam. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal. Bapa mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk memulihkan gambar Allah dalam diri manusia yang sudah rusak. Kalau kita ingat, Kristus disebut juga sebagai apa? Adam yang kedua. Adam yang kedua. Ini adalah sebuah sebutan yang punya makna dalam, saudara. Adam yang kedua. Kalau kita ingat, manusia yang telah rusak gambar dan rupa Allah itu, lalu kemudian datanglah Adam yang kedua untuk memulihkan kembali gambar dan rupa Allah yang telah rusak dalam hidup orang percaya. Saudara, kalau Adam yang pertama itu membawa manusia pada kehancuran. Adam yang pertama membawa manusia pada kehancuran, maka Kristus Adam yang kedua itu membawa manusia kepada hidup. Kuasa salib dan kebangkitan Kristus mengubahkan hidup orang percaya, sehingga kuasa dalam diri manusia yang tadinya destruktif itu diproses dan diubahkan kembali menjadi konstruktif, menjadi membangun. Maka disitulah perkataan menjadi perkataan yang membangun. Perkataan yang membangun, saudara, jangan anggap sepele sebuah perkataan. Kelihatannya itu adalah sesuatu yang sangat simpel, sederhana. Kita bisa memberikan semangat, memberikan doa. Itu kan hal kecil, saudara, tetapi punya kuasa, punya dampak yang besar. Saat ini media sosial begitu banyak sekali yang bertebaran, bahkan juga hal-hal yang bisa membuat gundah gulana. Tetapi marilah kita memperkatakan perkataan yang membangun. Di sanalah ada perkataan kasih. Maka ada kuasa yang membangun di balik setiap perkataan kita. Maka di situ juga ada perbuatan yang membangun. Perkataan yang membangun, perbuatan yang membangun. Walau kelihatan kecil, mungkin kita hanya mampu dengan perbuatan seperti ini, tetapi lakukan dengan kasih, pastilah itu akan punya dampak. Ya, saat ini ada sebuah mungkin tindakan yang kelihatannya kecil, ya, yaitu tindakan mendengarkan, menjadi sahabat yang mau mendengar, memperhatikan. Itu kelihatannya sepele, tetapi sesungguhnya itu juga tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Banyak orang yang saat ini butuh untuk didengar. Banyak orang yang saat ini depresi. Banyak orang saat ini membutuhkan sahabat yang memberikan telinganya untuk mendengar. Di sanalah kita mendengar dengan kasih. Lakukan hal-hal kecil apapun setiap hari di dalam kasih. Percayalah, kasih itu membangun. Kasih itu sanggup dipakai oleh Tuhan untuk membangun. Jika begitu, aku dicipta menurut gambar dan rupa Allah adalah bicara tentang Allah yang maha kuasa, memberikan manusia kuasa yang membangun, yang konstruktif, yang membangun sesamanya. Kalau begitu, aku dicipta menurut gambar dan rupa Allah adalah bicara tentang Allah yang maha kasih. Allah yang maha kasih, yang memberikan manusia kasih untuk membangun yang lain. Saudara, jadi ketika Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas apa? Atas kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, terpancar juga di dalam kasih dan kuasa dalam hidup orang percaya. Di sanalah gambar dan rupa Allah dikembalikan, dipulihkan di dalam diri orang percaya. Itulah jati diri dari kita yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, apa kata Tuhan tentang siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Yang pertama, aku dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, aku diberi mandat untuk meregenerasikan keturunan ilahi. Dalam ayat 27-28 di sana dikatakan,
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ayat ini kadang diartikan bahwa manusia harus beranak pinak sebanyak-banyaknya dan memenuhi bumi. Ayo bikin anak sebanyak-banyaknya. Apakah benar itu maksudnya? Tentu ini gak tepat, kurang tepat. Tentu ini kurang tepat. Kenapa saya katakan ini kurang tepat? Karena kalau memang benar manusia melakukan perkawinan hanya untuk demi beranak pinak, lalu kenapa ada air bah? Kenapa ada air bah? Kenapa lalu kemudian manusia dimusnahkan? Berarti kalau begitu penekanannya sebetulnya bukan di sana. Penekan beranak cucu dan bertambah banyak adalah untuk meneruskan, meregenerasikan keturunan-keturunan ilahi, gambar dan rupa Allah itu. Percuma banyak anak kalau nggak meneruskan gambar dan rupa Allah. Maka seperti poin kita yang kedua ini, manusia diberi mandat untuk meregenerasikan keturunan ilahi, yaitu manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kalau begitu, perintah untuk beranak cucu tidak bisa lepas dari, itu kan ada di PL, tapi juga tidak bisa lepas dari, ada di PB, Perjanjian Baru, yaitu kita ingat kepada amanat agung. Loh kok begitu? Karena kita memang selalu akan membaca Perjanjian Lama dalam terang Perjanjian Baru. Maka Perjanjian Lama dilihat dalam terang Perjanjian Baru. Maka mandat untuk beranak cucu tidak lepas juga, tidak bisa dilepaskan juga dari mandat untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus sebagai regenerasi ilahi, sebagai keturunan-keturunan ilahi. Maka di sanalah ada yang disebut sebagai lahir baru di dalam keluarga Kristus. Jadi penekanannya itu meneruskan gambaran rupa Allah. Ada regenerasi ilahi di dalam keluarga Kristus, saudara. Jadi ketika berkeluarga, Tuhan mempercayakan anak-anak, itu artinya ada tugas yang mulia, yang serius untuk meneruskan gambar dan rupa Allah. Ada tanggung jawab orang tua bukan hanya untuk membesarkan anaknya, tetapi juga untuk mendidik mereka di dalam kebenaran, sehingga anak-anak menyadari pelan-pelan bahwa mereka bukan cuma anak saya secara biologis. Mereka bukan anak-anak saya secara biologis, tetapi mereka adalah anak-anak Allah yang Tuhan percayakan untuk kita rawat dan kita didik. Saudara, kalau bicara tentang merawat dan didik, ada sebuah kutipan bagus tentang pola didik kepada anak-anak. Kutipan itu bilang begini, anak belajar dari kehidupannya. Jika anak belajar dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Ini adalah sebuah kutipan yang bagus yang akan kita bisa banyak temukan di dalam media-media sosial yang beredar. Namun, saudara, di dalam berkristenan kita juga dibawa kepada sebuah kebenaran yang terdalam. Bahwa sesungguhnya tidak ada keluarga yang sempurna. Semua memerlukan Kristus. Jadi Kristus bukan hanya memulihkan pribadiku sebetulnya, tetapi juga Kristus memulihkan pola yang salah di dalam keluarga. Pola yang salah dalam keluarga. Di dalam Allah, saudara, tetap ada kesempatan. Memang faktanya tidak ada satupun keluarga yang sempurna, tetapi di dalam Allah, sekali lagi, tetap ada kesempatan untuk setiap pribadi mengalami pemulihan gambar diri, dan dengan demikian terjadi juga
bukan hanya pemulihan diri, tetapi juga pemulihan keluarga. Dalam pola inilah kita dikembalikan kepada tatanan yang benar. Tatanan yang benar di mana Allah menjadi Bapa dan kita menjadi anak-anak-Nya. Di sanalah kita dibawa untuk hidup kembali dalam harmoni yang seimbang, yaitu hidup di dalam kasih karunia, tapi juga hidup di dalam kebenaran. Ini harus seimbang, saudara, di dalam kasih karunia dan di dalam kebenaran. Inilah sekaligus juga yang menjadi ciri khas di dalam kekristenan. Pola yang seimbang, ada kasih karunia, ada kebenaran. Inilah yang kemudian pola dari Bapa Allah Bapa kepada umatnya, kepada anaknya, yang kemudian diteruskan menjadi pola orang tua kepada anak-anaknya. Ketika kita bicara kasih karunia dan kebenaran, maka kasih karunia dan kebenaran itu harus selalu ada dalam kehidupan keluarga. Maka ketika ada gagal, ketika ada putus asa, tetap ada kasih karunia dari Bapa dalam setiap hidup anaknya. Sehingga kasih karunia itulah juga yang senantiasa merangkul dia, tetap ada kasih karunia bagimu. Tetapi juga ada kebenaran. Ketika seorang anak melenceng dari kehendak Bapa, ada kebenaran Allah yang senantiasa mengajar, menegur, mendisiplin, dan mengarahkan kita. Jadi seimbang, ada kasih karunia, tetapi juga ada kebenaran. Ada kasih sayang, ada juga disiplin. Itu adalah sesuatu yang sangat seimbang, pola dari Allah Bapa kepada anak-anaknya. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita diciptakan, supaya kita dipulihkan kembali menjadi ciptaan baru, supaya kita dipulihkan kembali menjadi anak-anak Allah yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Lalu yang ketiga, saudara, apa kata Tuhan tentang siapakah aku ini? Apa kata Tuhan tentang siapakah aku ini? Yang pertama, aku adalah dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, aku diberi mandat untuk meregenerasi keturunan ilahi. Yang ketiga, aku dijadikan dengan sungguh amat baik adanya. Yang ketiga, aku diciptakan dengan sungguh amat baik adanya. Dalam ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Karena sungguh amat baik itu adalah sebuah penilaian, sungguh amat baik. Dan manusia senang untuk mencari penilaian dari apa kata orang. Ya, dan sadar atau tidak, ini menjadi sebuah pengejaran hidup manusia di mana saja. Apakah itu sesuatu yang baik? Ya dan tidak. Ya dan tidak. Ya, mungkin kalau kita melihat ini sesuatu yang lumrah juga. Kalau ada kesempatan di dalam kelompok diskusi, ada orang-orang, mungkin ada yang tertarik juga untuk membuat apa? Ayo semuanya siapkan kertas, tulis kelemahan dan kelebihan dari teman di sebelahmu atau orang yang ada dalam kelompok kita. Lalu ditulis, oh Harry itu kelemahannya ini, Harry itu kelebihannya ini. Lalu kemudian setelah ditulis, dikumpulkan, lalu dibagikan kepada orang lain. Penilaian dari orang lain. Boleh-boleh saja, silakan saja. Tetapi yang paling mengenal kita dan yang paling pas untuk menilai kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin dia adalah istri, ibu kita, anak kita, keluarga kita. Ya, biasanya kalau seorang istri sudah bertanya kepada sang suami dengan pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya, menurut kamu aku ini orangnya gimana sih? Kelihatannya pertanyaannya halus, saudara. Menurut kamu aku ini orangnya gimana sih? Tetapi kalau sampai salah untuk dijawab, wah itu bisa terjadi bahaya gitu ya. Saudara, kadang-kadang manusia bisa saja salah untuk menilai. Manusia bisa menilai, bisa. Tetapi itu bisa tidak tepat, itu bisa saja salah. Nilai sesungguhnya bagi suatu ciptaan adalah ketika Allah, Sang Pencipta, memberi penilaian kepada yang dicipta. Kadang manusia itu bisa salah menilai sekali lagi. Bisa saja orang menilai kita secara nggak adil, secara nggak tepat. Sebagai orang percaya, kita menaruh nilai diri kita seharusnya
Bukan sekedar apa yang kata orang dan apa kita menaruh nilai diri kita ditentukan bukan dari apa kata orang, tetapi ditentukan dari apa kata Allah yang telah mencipta dan menebus kita. Dengan kata lain, kita menemukan nilai diri kita yang berharga karena Kristus yang telah mengembalikan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Mari kita melihat diri kita sebagai ciptaan Allah yang indah. Aduh, bagaimana nih, aku kok tubuhku begini ya, hidungku kok begini, mataku kok begini, rambutku kok begini, kok tubuhku kayak begini ya. Kadang-kadang kalau ngaca gitu ya, nggak cuma bagian tubuh yang maju, mulutnya juga maju. Oh, tubuhku seperti ini ya. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan kita diciptakan baik adanya. Maka jangan minder dengan keadaan diri kita. Dengar orang muda, kamu adalah spesial karena Allah menjadikanmu baik adanya. Maka belajarlah untuk bersyukur. Ketika kita belajar bersyukur, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Secara natural alami kita akan senyum apa adanya yang terpancar. Bukan senyum-senyum sendirian ya. Senyum apa adanya yang terpancar dari wajah kita. Senyum yang keluar dari wajah kita ketika kita bersyukur, aku baik adanya Tuhan ciptakan. Coba bayangin kalau ada orang yang ganteng, yang cantik, tetapi mukanya kecut, seperti ikan cucut yang lagi cembetut. Coba bayangin, enak. Tapi coba, dia murah senyum. Ini adalah bagian dari kita bersyukur. Baik adanya kita diciptakan oleh Allah. Mari kita melihat diri sebagai ciptaan Allah, sekali lagi ciptaan yang baik adanya. Tapi aku nggak punya prestasi apa-apa. Orang lain punya prestasi banyak, aku nggak punya. Aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa ini itu kayak orang lain. Jangan minder, saudara. Jangan minder. Mungkin Tuhan memberikan kita kelebihan yang lain yang kita perlu gali. Ada seorang pria yang kakinya cacat, saudara, namanya Nick Fuji. Ketika dia mendapati dirinya seperti itu dalam masa-masa dia kemudian menjadi remaja, dia begitu sangat depresi, saudara, dan kemudian dia ingin bunuh diri karena keadaan itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia menemukan kebenaran ini. Allah merangkul dia dan dia menemukan bahwa Allah melihat dia baik adanya. Sehingga Nick Fuji menyadari, aku adalah gambaran rupa Allah. Dia menyadari bahwa Allah mencipta dia baik adanya. Dan dia menemukan potensi di dalam dirinya. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Kita bisa bayangin orang seperti itu saja, dia bisa Tuhan pakai luar biasa. Dan Tuhan tetap bisa pakai dia dalam potensi yang seperti itu. Maka sekali lagi, mari melihat diri sebagai ciptaan Allah yang baik adanya. Allah pasti memberi kita potensi khusus yang ada dalam diri kita. Apa potensi yang selama ini ada dalam diri kita? Gali dan optimalkan. Mungkin kita sebagai guru, maka pakai profesi kita dan potensi kita untuk mendidik murid-murid kita supaya mereka menemukan nilai-nilai kekal, nilai-nilai kekristenan, dan mengajar mereka akan cita-cita untuk memuliakan Allah. Ini panggilan mulia. Tetapi dalam juga ada potensi yang Allah berikan untuk memberikan kuasa dan dampak. Saudara, sebagai pedagang, pakai potensi kita untuk membangun relasi atas dasar kasih yang murni. Dengan begitu pelanggan, dengan begitu rekan usaha akan senang dekat dengan kita karena terpancar relasi yang apa adanya. Relasi atas dasar kasih yang murni. Saudara, rezeki dan omset mungkin saja bisa berubah, bisa turun naik. Tetapi relasi yang dibangun atas kasih itu abadi. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, asah potensi kita seoptimal mungkin. Dalam usia-usia yang fresh, ibarat mesin, otak dan tenaganya masih kenceng untuk lari, belajar sebanyak-banyaknya, yes. Asah potensi, yes. Bangun pertemanan perlu, tetapi juga hati-hati, kita harus pintar-pintar untuk saring. Dengan apa saringnya? Dengan takut akan Allah. Dengan apa saringnya? Dengan takut akan Allah. Bersaat teduh, baca firman Tuhan.
para lansia, ibu rumah tangga juga demikian. Ibu rumah tangga seringkali merasa kecil hati, aduh saya nggak punya potensi apa-apa. Tapi justru sebaliknya, kalau kita ingat, mungkin ini adalah sebuah nama yang tidak terlalu dikenal orang. Nancy Matthew. Siapa Nancy Matthew? Nggak tahu orang. Sesungguhnya Nancy Matthew adalah seorang ibu dari seorang penemu. Kalau kita saat ini bisa merasakan, menikmati listrik, menikmati lampu, menikmati ribuan penemuan yang dibuat oleh anaknya, yaitu Thomas Alva Edison. Anak ini telah ditolak oleh sekolah, dicap sebagai anak yang tidak pintar dan tidak punya masa depan. Lalu kemudian ibunya itu di dalam kasih mendidik dia. Dan apa yang terjadi? Anak ini tergali dan potensinya luar biasa. Dan Tuhan pakai dia untuk menemukan yang penting bagi kehidupan manusia. Thomas Alva Edison. Melalui apa? Melalui seorang ibu yang Tuhan pakai potensinya luar biasa. Nancy Matthew. Sebagai lansia, potensi apa yang kita punya? Sudah lansia, apakah kita punya potensi kita? Ada. Anak, cucu, bahkan cicit. Ada pepatah kuno yang berkata begini, orang gak akan tanya kamu berapa hartamu, tetapi sudah berapakah banyak anak, cucu, dan cicitmu. Tetapi kalau saya boleh luruskan pertanyaan ini adalah yang betul, sudah berapa banyak anak, cucu, dan cicitmu yang telah dibawa untuk percaya kepada Tuhan. Potensi inilah yang dipakai oleh Tuhan, yang kita persembahkan untuk memuliakan Allah. Dan kita membawa orang lain untuk menyadari juga bahwa mereka pun sesungguhnya adalah gambar dan rupa Allah. Disitulah kita akan melihat kita sebagai gambar dan rupa Allah, ya. Dan orang lain juga adalah gambar dan rupa Allah yang harus kita bawa kepada Kristus untuk menerima gambar diri yang dipulihkan. Sebagaimana Tuhan telah memulihkan kita, telah memulihkan aku. Jadi apa kata Tuhan tentang siapakah aku ini? Aku dicipta menurut gambaran rupa Allah. Aku diberi mandat untuk meregenerasikan keturunan-keturunan ilahi. Aku dijadikan dengan sungguh amat baik adanya. Kiranya Roh Kudus senantiasa meneguhkan kita hingga pada akhirnya kita boleh kembali kepadanya, Sang Pencipta, Sang Penebus, dan Sang Penolong kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu yang berharga atas setiap kami. Ingatkan kami tentang siapakah sesungguhnya kami ini di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu, yang memberikan kepada kami kuasa untuk meregenerasikan, meneruskan keturunan-keturunan ilahi menurut gambar dan rupa Allah, yang menjadikan kami sebagai manusia yang baik adanya. Kiranya Tuhan kami boleh terus melangkah di dalam kasih karunia dan kebenaran Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang menebus kami dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Shalom.